Ini adalah malam yang ke-5 di mana kita bersama kumpul memuji, menyembah, bersyukur dan berdoa dan menikmati pekerjaan Roh Kudus. Kita sedang membahas 9 mujizat Nabi Elia. Dan dari 9 mujizat Nabi Elia itu kita telah belajar bersama 3 mujizat yang pertama, yaitu 1, doa dan kemudian menyebabkan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Yang kedua, mujizat Elia dipelihara oleh burung gagak. Dan yang ketiga, mujizat tepung dan minyak janda Sarfat yang tidak habis. Dan kita sudah bersama tahu bahwa ternyata Tuhan itu pembuat mujizat. Dan kita yakin mujizat-mujizat itu tidak pernah berhenti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan Elia adalah Tuhan kita juga. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mujizat yang keempat. Mujizat yang keempat adalah anak janda Sarfat sakit, kemudian mati dan bangkit. Kisah ini terjadi setelah mujizat minyak di dalam buli-buli tidak habis dan tepung di dalam tempayan tidak habis. Menyusul setelah itu datang percobaan, pencobaan dan ujian yang sangat berat pada ibu janda ini karena anak sematawayangnya itu sakit parah dan kemudian meninggal. Kemudian janda Sarfat ini melakukan komplain kepada sang nabi. Dia datang ke sini bikin mujizat, tapi kemudian anaknya mati. Sepertinya kehidupannya jadi tidak berarti. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat dalam Alkitab, kita baca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 mulai. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ini merupakan serangan tiba-tiba, penyakit yang datang begitu cepat dan merenggut nyawanya. Anak perempuan ini meninggal. Tragis memang. Ada mujizat besar, makanannya tercukupi, bekalnya tercukupi, tapi kemudian anaknya mati. Apalah artinya mujizat yang pertama? Apalah gunanya dan manfaat dari mujizat yang pertama kalau kemudian anaknya meninggal dunia? Saudara-saudara sekalian, ayat 18 merupakan protes dari sang ibu. Kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Coba sudah perhatikan baik-baik. Inilah kehidupan manusia. Kita dapat ujian yang pertama, disusul dengan ujian yang lebih berat. Kita datang pergumulan yang pertama, disusul lagi dengan pergumulan yang lebih berat. Adakah kita bisa menemukan jalan keluar dari dalamnya? Sebagai manusia, kita tidak punya jalan keluar yang hebat. Kita terperangkap dari satu masalah pada masalah berikutnya. Kita terjebak pada satu persoalan kepada persoalan berikutnya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kita. Dia monitor kita 1 kali 24 jam karena dia sayang kita semua. Semua kita katakan amin. Ayat 19, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kita melihat kemudian bahwa Elia setelah mendapatkan komplain dari ibu janda, ia kemudian komplain Tuhan, karena dia tahu bahwa ia datang ke Sarfat di daerah Sidon itu atas perintah Tuhan. Tidak mungkin Allah yang menyuruh dia kemudian menyebabkan dia masuk dalam kepelikan dan kesulitan yang tidak ada jalan keluar. Kalau Tuhan suruh dan Tuhan utus, tentu ada maksud Tuhan yang besar. Mungkin saja anak itu memang mengidap penyakit yang selama ini tidak dideteksi. Mungkin memang anak ini sedang merasakan penyakit yang berbahaya ketika itu. Tuhan sudah tahu ada problem besar di sana, bukan cuma problem makanan, tapi Tuhan tahu juga anak ini mau mati. Karena Tuhan Maha tahu. Sama dengan kita, Ia tahu apa yang kita derita, sakit apa yang kita idap, di mana lokasi sakit itu. Tuhan tahu juga itu anak ada penderitaan. Mungkin sesak nafas atau apapun yang lain, tapi yang jelas Tuhan tahu persis bahwa anak perempuan itu ada sakit dan anak itu akan mati. Maka Tuhan suruh abdi Allah itu ke Sarfat untuk memberikan pertolongan kepada keluarga janda ini. Katakan amin. Ada hal yang rahasia yang kita sedang derita hari-hari ini, yang bahkan seseorang yang dekat dengan kita tidak tahu apa derita itu, tapi Tuhan tahu. Ada teropong dari surga, yaitu matanya sendiri tahu persis apa pergumulan, apa persoalan, apa derita kita, dan Tuhan mengutus jawabannya ke sana. Saudara paham maksud saya ini? Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Kita melihat ada upaya yang tidak biasa dari Elia, saking mendesaknya kerinduan hati Elia. Karena Elia ingin ada pertolongan Tuhan, dia rebahkan badannya di atas anak ini karena dia rindu anak ini tertolong. Pernah terjadi di Tawe ini, ada anak sekolah yang kita jaga, kita pelihara, anak laki-laki. Dia bertugas mengangkat kursi-kursi dari gudang ke tempat ibadah, karena setiap ibadah kursi-kursi itu disimpan di gudang. Jadi pada hari Sabtu itu dia masuk ke gudang, mungkin begitu. Kemudian kita cari anak itu, tidak ada lagi. Kemana dia? Putar, tidak ketemu dengan anak yang berasal dari Napu ini. Tapi ternyata ia ditemukan oleh temannya, sudah kaku, udah mati di gudang di Tawe ini. Dia diangkat dalam keadaan tertelungkup, dibawa ke ruang tamu. Saya menangis, meraung. Anak ini dititipkan oleh orang tuanya supaya bisa belajar dan sekolah, dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Saya berteriak minta tolong sama Tuhan. Saya dekatkan mulut saya ke mulut anak ini dan tiup mulutnya, tiup hidungnya, tiup mulutnya, tiup hidungnya, sambil berdoa meminta pertolongan Tuhan. Peristiwa itu mungkin ada 7-10 menit. Minta tolong, dia sudah kaku. Tapi apa yang terjadi? Doa mengatasi hal-hal yang tidak bisa diatasi.
Anak itu kembali bernafas. Dia hidup karena doa. Anak itu bangkit kembali. Ini saya bilang mujizat Tuhan. Haleluya. Mungkin saja anak itu akan mati kalau dia tidak disuruh oleh orang tuanya datang ke pastori dan tinggal di pastori. Ada cara Tuhan untuk tolong kita. Maka dari itu jangan ragukan Tuhan. Sampai sekarang anak itu memanggil kita dengan papi dan mami. Dia sudah punya anak. Berarti dari mereka kita sudah punya cucu. Haleluya. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Katanya, ini anakmu, ia sudah hidup. Haleluya. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Misi daripada Elia adalah bawa firman Tuhan di tanah Sidon. Dan kemudian tak cuma sekedar bawa firman, tapi dia bawa makanan, dia bawa kesembuhan, dia bawa mujizat, dia bawa kehidupan, dia bawa kebangkitan. Firman Tuhan itu menghidupkan, menguatkan, memberi pertolongan, memberi keajaiban, memberi mujizat yang besar. Maka dari itu, perbanyaklah firman, nikmatilah firman, ikutilah firman, tunduklah pada firman, dan lakukan firman Tuhan. Haleluya. Itu mujizat keempat. Sekarang mujizat yang kelima. Api dari langit membakar korban Elia. Sekaligus Elia mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Di Gunung Karmel ada pertempuran rohani. 450 nabi Baal, nabinya Isabel, dan 400 nabi Asyera, nabinya Isabel. Total 850 pemuja iblis. Hanya ada satu nabi yang memuja Yehova, yang memuja Tuhan. Nama nabi itu adalah Elia. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sesudah itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Pemerintahan pada waktu itu mensponsori nabi-nabi setan, nabi-nabi iblis. Dan meja pemerintahan pada waktu itu tidak mendukung pelayanan nabi yang benar, nabi yang tulus, nabi yang suci. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, perhatikan baik-baik ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu
habis dijilatnya. Haleluya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Dari mana ini api? Dari langit dia turun. Siapakah gerangan penguasa langit? Tuhan. Kepada Tuhan itulah Elia membuat persembahan, potong lembu, atur mezbah, kayu bakar. Setelah semuanya rapi, semuanya tersusun bagus, Elia menghadap Tuhan di waktu korban petang hari. Dia sesuaikan dengan jadwal pelayanan. Sebab korban pada waktu petang itu sudah digariskan di dalam Alkitab, harus dibawa oleh orang Israel. Dia ambil jadwal itu, jadwal menyembah Tuhan, jadwal berdoa, jadwal mempersembahkan korban bakaran. Elia ambil waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan. Haleluya. Di gereja kita ada jadwal-jadwal. Ada jadwal ibadah minggu, ada jadwal ibadah malam hari Minggu, ada jadwal gereja sel, ada jadwal gereja sektor, ada jadwal dari wadah-wadah. Itu adalah jadwal-jadwal kita. Ada jadwal doa puasa. Jadwal-jadwal itu tak sekedar dibuat. Itu jadwal adalah pagar bagi kita, aturan bagi kita untuk dijalankan sebagai umat Tuhan yang beribadah, sebagai umat Tuhan yang diatur untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jadwal acara-acara spiritual kita adalah jadwal yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah untuk kita jalankan. Katakan amin. Ada jadwal sekolah minggu, ada jadwal remaja pemuda, ada jadwal kaum ibu bapak, ada jadwal-jadwal yang kita selenggarakan sebagai sebuah wadah dan sebagai sebuah momen untuk jumpa dengan Tuhan. Seperti hari ini ada malam kelima, jadwal bagi kita mengatur mezbah, membuat korban bagi Tuhan. Di sini kita bilang pada Tuhan, jawablah aku, jawablah aku. Maka datanglah api dari langit menyambar korban bakaran itu. Tak cuma lembu yang dipersembahkan yang dibakar, kayu bakar habis, batu-batu juga habis, tanahnya juga habis, bahkan air di dalam parit itu dijilatnya habis. Itu adalah kuasa api dari surga. Ini kita sebut mujizat. Percayalah bahwa korban-korban kita dibakar oleh Allah. Artinya itu apa? Korban kita dibakar oleh Allah itu berarti diterima oleh Allah. Artinya apa? Itu bukan cuma sekedar acara bakar-bakar. Korban Elia diterima, direstui, dan diterima dengan senang hati oleh Tuhan. Termasuk malam hari ini, korban kita diterima oleh Tuhan, di mana api dari langit, yaitu api Roh Kudus, turun ke atas kita, membakar kita semua, dan kita menikmati kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak dilawat, tidak dijamah oleh api Roh Kudus. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Yang terakhir untuk bagian kedua ini, nomor 6. Mujizat yang keenam dari Nabi Elia adalah doa Elia. Ada awan kecil menjadi hujan yang lebat.
Dengarkan baik-baik. Suatu hal yang bertentangan, Tuhan bisa bikin mujizat yang bersifat kontradiktif, yang aneh. Korban yang mujizat yang kita baru saja dengarkan di nomor 5 tadi adalah mujizat api. Sekarang mujizat air. Jadi kombinasi dari banyak mujizat dapat Tuhan buat. Kita paham di sini? Tuhan bisa bikin aneka macam mujizat. Namanya mujizat nggak masuk akal. Tuhan bisa memberikan jawaban dengan cara-cara yang variatif. Ajaib. Saya ketemu dengan kebenaran ini, saya kemudian menjadi kagum sama Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kanker, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan penyakit gigi. Tuhan bisa memberi kita uang 100 rupiah. Tuhan juga sanggup memberikan kita 200.000 rupiah. Tuhan sanggup memberi kita berkat ikan katombo. Tuhan mampu juga memberi kita berkat nike. Karena Pastori tadi dapat berkat ikan katombo dari Cikori. Kalau ada katombo-katombo yang lain boleh, termasuk nike. Tuhan dapat memberikan berkat yang bervariasi. Katakan amin. Katakan amin. Maksudnya begini, Tuhan dapat memberi kita berkat berdasarkan kebutuhan kita, bukan berdasarkan kedagingan kita. Kalau berkat itu berdasarkan kedagingan kita, itu tidak mungkin Tuhan kasih. Tapi Tuhan memberikan kita berkat sesuai pergumulan. Haleluya. Kombinasi dan variasi berkat Tuhan ini haruslah membuat kita terkagum-kagum dengan kasih karunia Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan Yesus dan kita lihat itu. Kita lihat itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ini habis acara kerohanian di atas Gunung Karmel, di mana 450 Nabi Baal dan Nabi Asyera 400 dikalahkan. Dan ada peristiwa yang mengerikan dari hal itu. Nabi-Nabi Baal dan Nabi-Nabi Asyera disembeli di sungai Kishon. Saya waktu ke sana tanya, mana sungai Kishon? Ditunjukkan, itu sungai Kishon. Saya pikir itu sungai besar, airnya kecil sekali. Disembeli di sungai kecil Kishon, di dataran lembah Yisrael. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Coba perhatikan baik-baik. Ini kan ada terjadi kekeringan, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Tiba-tiba si pendoa yang menghentikan hujan selama 3,5 tahun ini bicara. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal langit masih biru dan juga cahaya mentari itu masih tajam dan menyengat. Perhatikan baik-baik. Nggak ada tanda-tanda, tapi telinga seorang Nabi Elia mampu mendengar derau hujan. Sudah pernah dengar derau hujan? Sudah? Ada terdengar derau hujan sekarang? Tidak ada, karena nggak ada hujan. Tapi Elia, dia bisa mendengar derau hujan, walaupun masih siang bolong dan masih ada terik mentari membakar. Ini yang kita sebut telinganya memiliki telinga iman yang sangat kuat. Haleluya.
Puji Tuhan, telinga iman. Katakanlah begini, berkat sedang datang dan cepat sekali mengalir. Itu bahasa iman ya. Katakan amin. Katakan amin. Dengarkanlah bahwa aliran mujizat dan kesembuhan sedang datang dan datang untuk kita semua. Lanjut. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Maksudnya ke arah laut Mediterania, ke arah laut tengah. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pergi lihat, ya tidak ada bro. Pergi lihat, tidak ada Tuhan. Pergi lihat, tidak ada Nabi. Tidak ada. Pergi lihat, sama sekali aku tidak. Pergi ulang, tidak kulihat apa-apa. Pergi lagi. 7 kali bolak-balik. Haleluya. Elia telah menangkap. Bukan cuma dengan telinganya, dia juga menangkap dengan matanya. Bahwa betul ada awan. Orang lain gak lihat, tapi hatinya, rohnya sudah lihat bahwa mujizat sedang datang. Tak cuma terdengar, itu fakta, nyata. Karena mujizat itu aneh tapi nyata. Mustahil tetapi fakta. Nikmati mujizat. Karena mujizat datang tiba-tiba. Saudara sekalian, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ini peristiwa yang tiba-tiba, sangat cepat. Awan sebesar telapak tangan berubah menjadi badai, berubah menjadi gumpalan-gumpalan awan, berubah menjadi awan yang besar dan hitam. Badai datang dan turun hujan dalam sekejap. Ini mujizat otomatis. Variasi, kombinasi dari mujizat Tuhan selalu ajaib. Termasuk malam hari ini, keajaiban terjadi untuk kita. Haleluya. Apakah cukup 6 mujizat? Banyak sekali mujizat. Dari sakit mati dan bangkit, Tuhan kasih mujizat. Dari penaklukan atas alam semesta, Tuhan bikin mujizat. Dari tidak ada hujan, dari kekeringan, Tuhan bisa bikin basah. Glory, haleluya. Malam ini api dari Tuhan turun di antara kita. Kesejukan air surgawi juga datang atas kita. Yang penting landasannya adalah firman Tuhan. Mulai buka suara. Glory, haleluya. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan akan datang dan akan melanda kita secara kolektif, dan kita akan menikmati secara bersama-sama. Ada Tuhan, ada mujizat, ada Roh Kudus, ada hal yang hebat terjadi, ada firman, ada kekuatan turun atas kita. Ayo mulai kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan.